Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka pakai etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu apa ya, sangat sadar Indonesia. Jadi ya, saya sebagai laki-laki yang memang itu Asian banget kan, jadi mau nggak mau ya nggak sih. Tapi aku memang saya kalau orang pakai apa aja sih ya, jadi cuma yang lintas paling atas itu yang saya ambil biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat fashion, jadi kadang-kadang kayak aku seperti ini oh ya oke, dan dari situlah ibu lama-lama ngerasain ya oke, baju fashion kayak punya sangat bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya dan juga memang beliau lah yang modeling, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini lah itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang ada cita saya pengen lumayan saya pengen akhirnya itu menjadi seorang sutradara dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sutradara film ini. Kamu mau geledah di rumah saya. Ada ini kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri juga kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Jadi kita bikin gambarnya memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang girang, yang sebelumnya ada edisi yang main-main layang, ada lagi permainan lain. Konsepnya permainan anak-anak dan ini dari pewarna alam. Itu label kamu dari daerah mana? Jawa. Jadi saya nggak bisa dong, itu kan bisa perusahaan saya. Dibanderol berapa tuh bang? Harganya fantastis lah. Enggak lah, tidak fantastis, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka pihak 3 sampai 5. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya memilih di Eropa kan ada Paris saya sebagai pusat mobilnya, dan namun malah istilahnya ke Inggris, ke UK, apa akhirnya kayak di UK? Memang ceritanya sudah di plotnya di situ. Karena memang ada di skenario-nya setnya di Birmingham dan memang itu pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih Birmingham? Karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak emang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya. Kita sendiri nggak notice gitu hal itu kan. Disitulah saya memilih ide kita ambil dan memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu kota yang menarik ya, karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh, jadi pada ada yang etnik dalam kota Birmingham udahnya modern, tapi jadi perpaduan tradisi tradisional dan modernnya itu ada, dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau jual. Penasaran total berapa look yang dipakai untuk film ini? Misalkan bingung, Banyak banget sih. bingung, Terhingga. udah full bulan. Terima kasih ini tahun ini. Pasti ada kendala. Itu nggak bisa kita hindari ya, kendala. Banyak banget sebenarnya di dalam data, tapi kalau dari apa itu nggak ada kendala, lebih kepada memang ada aja yang kita kasih tahu dari kita. Ya kita sama syuting ya, tiap harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya yang kita alami ini, maksudnya saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim semuanya yang sangat amat luar biasa. Jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali. Dia diselesaikan kendalanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Banyak pasti ya, banyak ya. Pasti ya banyak lah kendala, cuman saya punya prinsip
namanya kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan, kita harus bekerja sama-sama, nggak bisa kita sukses sendirian. Sukses aja kita gapai kita bersama-sama kan. Dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caser mereka semua bergandengan semua. Jadi saya kendalanya nggak ada karena sudah dibantu oleh teman-teman semua ini dan semua diskusinya tadi ada mari diskusinya itu terbuka sekali. Jadi kalau saya ada kendala saya sudah sebelum dulu mau ngapain, saya tinggal aja ke teman-teman semua ini gimana nih, gue lagi nyambut nih, tapi coba ini kita gimana, ini betul dong, udah dia mau aja ada kendala, oh gimana ada kendala ya, oh yaudah ke jalan. Pasti ketagihan berarti ya untuk project ini. Alhamdulillah semangat dengan waktu ya. Sebenarnya saya nyaman udah 2 tahun ya. Jadi awalnya dari kita ngobrol-ngobrol COVID ya. Iya. Kita ngobrol, kita pengen tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya, dari minumannya, bajunya, tas sepatu Indonesia sih. Wah, susah tuh mah. Iya emang susah. Kita bukan desainer. Waduh desainer lah kita kayak gitu. Iya, jadi memang itu kendala banget. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil dan tadi sudah PBB dan saya ternyata desainer itu support banget gitu loh. Biasanya duitnya dan mudah-mudahan harapan saya film ini menjadi film barometer fashion di tahun 2020 dari warnanya dan saya mengajak anak-anak muda yuk cinta Indonesia, produknya luar biasa, bahan-bahannya bagus dan sudah dibantu sama kantor pengajar di Jogja. Jadi saya teman-teman saya pengen banget dari hal yang kayak Bali, tie-dye, terus kopri, saya tuh ke Jogja, saya ke Bogor, saya ke Malang, terus ke Sidoarjo, ke mana-mana saya pengen. Yang belum tuh justru ke Lombok, jadi pengen ke Lombok cuma karena waktunya dapat di COVID, jadi saya bisa yang bawa mobil, bisa tuh ke sana tuh dan ke Bali kebetulan terus saya naik mobil ke para pengrajin dan luar biasa mereka antusiasnya. Jadi waktu anak pertama saya lahir saya datang dengan saya jalan-jalan dari mobil. Karena kirain buat jenguk anak, cucu dia kata mau anti bisa, dia nggak mau bisa buat ini. Luar biasa, ini luar biasa banget. Kalau nggak ada saya nggak akan ini ya, pasti kan. Happy karena kita kerja. Saya belajar dari mama etika kerja seperti apa, dari masa disiplin waktu saya belajar dari mama saya, dari etika kerjaan keluarga kemana profesionalisme yang saya pelajari banget itu dari orang tua saya. Iya. Banyak pertanyaan nggak? Mungkin Terima kasih. Pertanyaan terakhir aja. Bang Dimas terakhir dong, minta statementnya seberapa berpotensinya film ini untuk mempromosikan fashion Indonesia? Kalau untuk potensinya luar biasa banget karena kita ada 19 desainer yang kerja sama kita, bukan hanya satu PD itu kita bisa menghargai betapa kerja kerasnya para desainer ini dan untuk menjadikan sebuah aja itu susah banget kan. Di sini kita bekerja sama dengan 19 desainer yang memiliki nama besar luar biasa di dunia fashion Indonesia. Jadi menurut saya ini film ini nggak hanya berpotensi bagi diri saya, tapi berpotensi buat banyak orang. Dan apalagi saya disupport oleh orang-orang besar dan orang besar. Menurut saya film ini nggak hanya bisa mengangkat Indonesia, tapi juga bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia negara yang sangat kaya dan talent. Sangat terima kasih. Oh ya, istri saya itu sangat support saya ya. Jadi saya harapkan kalau kalian nanti nonton filmnya, insya akan ada surprise. Iya, dia ikut dari persiapan awal malah. Dari segi cerita pun dia juga banyak mendapatkan positif. Saya harap film awal ini bisa membuka mata penonton Indonesia juga bahwa
oke, kita Indonesia nih ada loh film fashion yang angkat semua Indonesia, entah dari makanan, dari kayak mama saya bilang, dari makanan, dari minuman, dari sepatu, tas, celana, baju, semuanya itu Indonesia. Dan ini saya harap film ini bisa mengubah warna industri seperti ini di mata dunia nantinya. Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka pakai etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu apa ya, sangat sadar Indonesia. Ya, saya sebagai laki-laki yang memang itu Asian banget kan, mau nggak mau ya nggak sih, karena aku memang saya kalau orang pakai apa aja sih ya, jadi cuma yang terlintas paling atas mungkin saya ambil, biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat Asian, jadi kadang-kadang kayak aku seperti ini, oh ya oke, dari situlah ibu nggak bakal ngerasain ya, oke baju Indonesia tuh kayak punya sangat bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya, dan juga memang beliau lah yang modeling, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini lah itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang ada cita saya pengen lumayan, saya pengen itu menjadi seorang sutradara. Dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sutradara film ini. Kamu mau geledah rumah saya. Ada, ini kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri juga, kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Jadi kita bikin gambarnya, memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang gerang, yang sebelumnya ada edisi yang main-main layang, dan lagi permainan lain. Konsepnya permainan anak-anak dan Indonesia dari pewarna alam. Dan itu label kamu dari daerah mana? Jawa. Jadi saya nggak bisa dong, itu kan harusnya perusahaan saya. Dibanderol berapa tuh bang? Harganya fantastis lah. Enggak, tidak fantastis, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka pihak 3 sampai 5. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya memilih di Europe? Kan ada Paris saya kira sebagai pusat mobilnya, dan ini malah istilahnya ke Inggris, ke UK. Apa akhirnya kayak di UK? Memang ceritanya sudah di plotnya di situ. Karena memang ada di skenario ini setnya di Birmingham, dan memang itu pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih Birmingham? Karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak, emang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya? Kita sendiri nggak notice gitu hal itu. Dari situlah saya memiliki ide kita ambil kemudian, memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu kota yang menarik ya, karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh. Jadi pada ada yang etnik kota Birmingham, udahnya modern. Tapi jadi perpaduan tradisi tradisional modernnya itu ada. Dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau. Penasaran total berapa look yang dipakai untuk film ini? Misalkan bingung, Banyak banget sih. bingung. Terhingga. Udah full bulan. Baik, makasih ini tahun ini. Pasti ada kendala. Itu nggak bisa kita hindari ya, kendala. Banyak banget sebenarnya di dalamnya. Tapi kalau dari apa itu nggak ada kendala, lebih kepada memang ada aja yang kita kasih tahu dari kemungkinan. Ya kita sampai syuting ya. Yang harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya yang kita alami ini, maksudnya saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim
semuanya yang sangat amat luar biasa. Jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali. Dia bisa selesaikan kendalanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Ya, banyak pasti ya banyak ya. Pastinya banyak lah kendala, cuman saya punya prinsip namanya kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan, kita harus ya, sama-sama, nggak bisa kita sukses sendirian. Sukses aja kita gapai kita bersama-sama kan. Dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caster mereka semua bergandengan semua. Jadi saya kendalanya nggak ada karena sudah dibantu oleh teman-teman semua ini dan semuanya diskusinya ini ada mari diskusinya itu bimbang sekali. Jadi kalau saya ada kendala saya udah sebelumnya dulu mau ngapain, saya tinggal nanya ke teman-teman semua ini gimana nih, gue udah nyampe nih, tapi coba ini gimana, ini betul dong, udah dia mau aja tuh ada kendala, oh gimana ada kendala ya, oh yaudah ke jalan. Pasti ketagihan berarti ya untuk project ini. Alhamdulillah semoga dengan waktu ya. sebenarnya saya nyampe itu 2 tahun ya. Jadi awalnya dari kita ngobrol-ngobrol COVID ya. Iya. Waktu itu ngobrol, mama pengen bikin film, tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya, dari minumannya, bajunya, tas sepatu Indonesia sih. Wah, susah tuh mah. Iya emang susah. Kita mengandung desainer. Waduh desainer lah kita kayak gitu. Iya, jadi memang itu kendala banget. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil dan kita sudah jadi dan saya ternyata desainer itu support banget gitu loh. Biasanya di dan mudah-mudahan harapan saya film ini menjadi film barometer fashion di tahun 2020. Jadi warnanya dan saya mengajak anak-anak muda, yuk cinta Indonesia, produknya luar biasa, bahan-bahannya bagus-bagus dan saya sudah dibantu sama kami pengajar di Jogja. Jadi saya teman-teman saya pengen banget dari hal yang kayak Bali, tie-dye, terus kopi, saya tuh ke Jogja, saya ke Bogor, saya ke Malang, terus ke Sidoarjo, ke mana-mana saya pilih. Yang belum itu justru ke Lombok, jadi pengen ke Lombok cuma karena waktunya dapat di COVID, jadi saya bisa yang bawa mobil, bisa tuh ke sana tuh mobil dan ke Bali kebetulan terus saya naik mobil ke para pengrajin dan luar biasa mereka antusiasme. Jadi waktu anak pertama saya lahir saya datang dengan saya jalan-jalan dari mobil. Karena kirain buat jenguk anak, cucu dia kata mau anti bisa, dia nggak mau bisa buat ini. Luar biasa, ini luar biasa banget. Kalau nggak ada saya nggak akan ini ya, pasti kan. Happy karena kita kerja. Saya belajar dari mama etika kerja dari masa disiplin waktu, saya belajar dari mama saya dari etika kerjaan keluarga kemana profesionalisme yang saya pelajari banget itu dari orang tua saya. Iya. Banyak pertanyaan bahwa closing biasanya Terima kasih. Pertanyaan terakhir Aida. Bang Dimas, terakhir dong, minta statementnya seberapa berpotensinya film ini untuk mempromosikan fashion Indonesia? Kalau untuk potensinya luar biasa banget karena kita ada 19 desainer yang kerja sama kita, bukan hanya satu painting itu kita bisa menghargai betapa kerja kerasnya para desainer ini dan untuk menjadikan sebuah film aja itu udah susah banget kan. Di sini kita bekerja sama dengan 19 desainer yang memiliki nama besar luar biasa di fashion Indonesia. Jadi menurut saya ini film ini nggak hanya berpotensi bagi diri saya, tapi berpotensi buat banyak orang. Dan apalagi saya disupport oleh orang-orang besar dan orang besar. Menurut saya film ini nggak hanya bisa mengangkat Indonesia, tapi juga bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia negara yang sangat kaya dan talent. Sangat terima kasih. Oh ya, istri saya itu sangat support saya ya. Jadi saya harapkan kalau kalian nanti nonton filmnya
dan disitulah akan ada surprise. Iya, dia sangat ikut dari persiapan awal malah. Dari segi cerita pun dia juga banyak berkontribusi. Resolusi baru pertama sih bang terakhir pencapaian yang sudah kamu raih 2022. Saya harap film All ini bisa membuka mata penonton Indonesia juga bahwa kita Indonesia nih ada loh film fashion yang angkat semua Indonesia, entah dari makanan, dari kayak mama saya bilang, dari makanan, dari minuman, dari sepatu, tas, celana, baju, semuanya itu Indonesia. Dan ini saya harap film ini bisa membuka warna industri film seperti ini di mata dunia nantinya. Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka pakai etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu sangat sadar Indonesia. Jadi ya, saya sebagai laki-laki yang memang Asian banget kan, jadi mau nggak mau ya nggak sih. Tapi memang saya kadang pakai apa aja sih ya. Jadi cuma yang paling atas mungkin saya ambil biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat passion, jadi kadang-kadang kayak aku seperti ini. Oh ya oke, dan dari situ kan ibu lama-lama ngerasain ya. Tapi bagian passion kayak dia sangat bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya dan juga memang beliau lah yang modeling, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini lah itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang cita-cita saya pengen pemain, saya pengen itu menjadi seorang dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sutradara film ini. Kamu mau geledah di rumah saya. Ada kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri. Juga kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Jadi kita bikin gambarnya memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang gerang. Yang sebelumnya ada edisi yang main layang, ada lagi permainan lain. Konsepnya permainan anak-anak dan Indonesia dari pewarna alam. Itu label kamu dari daerah mana? Jawa. Jadi saya nggak bisa dong, itu kan harusnya perusahaan saya. Dibanderol berapa tuh bang? Harganya fantastis lah. Enggak lah, tidak fantastis, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka pihak 3 sampai 5. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya kemudian di Eropa kan ada Paris yang sebagai pusat mobilnya, dan namun malah istilahnya ke Inggris, ke UK, apa akhirnya kayak di UK? Memang ceritanya sudah di plotnya di situ. Karena memang ada di skenario-nya, setnya di UNIF, dan memang itu pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih? Karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak, emang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya? Kita sendiri nggak notice gitu hal itu. Dari situlah saya memang ide kita ambil dan memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu kota yang menarik ya, karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh. Jadi pada ada yang etnik dalam kota Birmingham, udahnya modern. Tapi jadi perpaduan tradisi tradisional dan modernnya itu ada. Dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau jual. Penasaran total berapa look yang dipakai untuk film ada? Misalkan bingung, Banyak banget soalnya. bingung, Terhingga. udah full bulan. Terima kasih ini tahun ini. Pasti ada kendala. Itu nggak bisa kita hindari ya, kendala. Banyak banget sebenarnya di dalam data, tapi kalau
project kasih tahu dari Filipina ya kita sampai syuting ya tiap harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya yang kita alami ini proses saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim semuanya yang sangat amat luar biasa. Jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali. Kemudian diselesaikan kendalanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Banyak pastinya banyak ya. Pastinya banyak lah kendala, cuman saya punya prinsip namanya kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan, kita harus bekerja sama-sama, nggak bisa kita sukses sendirian. Sukses aja kita gapai harus bersama-sama kan. Dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caster mereka semua bergandengan semua. Jadi saya kendalanya nggak ada karena dibantu oleh teman-teman semua ini dan semuanya diskusinya ini ada mari diskusinya itu bumbang sekali. Jadi kalau saya ada kendala saya udah sebelum dulu mau ngapain saya tinggal aja ke teman-teman semua ini gimana nih gue lagi nyapin nih ini gimana ini betul dong udah dia mau aja ada kendala ada kendala ya oh yaudah nanti jalan Pasti ketagihan berarti ya untuk project ini. sutradara semangat dengan waktu ya. sebenarnya saya nyata udah 2 tahun ya. Jadi awalnya dari kita ngobrol-ngobrol COVID ya. Waktu itu ngobrol, kita pengen bikin film tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya, dari minumannya, bajunya, tas sepatu Indonesia sih. Wah, susah tuh mah. Iya emang susah. Kita bukan desainer. Waduh desainer lah kita kayak gitu. Iya, jadi memang itu kendala banget. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil dan kita sudah jadi ternyata desainer itu support banget gitu loh. Biasanya duitnya juga dan mudah-mudahan harapan saya film ini menjadi film barometer fashion di tahun 2020 jadi warnanya dan saya mengajak anak-anak muda yuk cinta Indonesia produknya luar biasa bahan-bahannya bagus dan iya saya sudah dibantu sama kantor pengajar di Jogja jadi saya teman-teman saya pengen banget dari hal yang kayak tie-dye terus kopri saya tuh ke Jogja, saya ke Bogor, saya ke Malang, ke Sidoarjo, ke mana-mana saya pilih. Yang belum tuh misalnya ke Lombok, jadi pengen ke Lombok cuma karena waktunya di COVID, jadi saya bisa yang bawa mobil, bisa tuh saya tuh dan ke Bali kebetulan terus saya naik mobil ke para pengrajin yang luar biasa mereka antusiasme. Jadi waktu anak pertama saya lahir saya datang dengan saya kira-kira mau jadi mobil saya kirain buat jemput anak cucu kata mau hunting bisa dia nggak mau bisa buat ini luar biasa ini luar biasa banget kalau nggak ada saya nggak akan ini ya pasti kan happy karena kita kerja saya belajar dari mama etika kerja dari masa disiplin waktu saya belajar dari mama saya dari etika kerjaan keluarga kemana profesional semua yang saya pelajari banget itu dari orang tua saya. Iya. Banyak pertanyaan bahwa closing biasanya dari Terima kasih. Pertanyaan terakhir Aida. Bang Dimas terakhir dong, minta statementnya seberapa berpotensinya film ini untuk mempromosikan fashion Indonesia? Kalau untuk potensinya luar biasa banget karena kita ada 19 desainer yang kerja sama kita bukan hanya satu painting itu kita bisa menghargai betapa kerja kerasnya para desainer ini dan jadikan sebuah aja itu udah susah banget kan. Di sini kita bekerja sama 19 desainer yang memiliki nama besar luar biasa di fashion Indonesia. Jadi menurut saya ini film ini nggak hanya berpotensi bagi diri saya, tapi berpotensi buat banyak orang. Dan apalagi saya disupport oleh orang-orang besar dan orang besar. Menurut saya film ini nggak hanya bisa mengangkat Indonesia, tapi bisa
mata dunia bahwa Indonesia negara yang sangat kaya dan talent sangat penting. Makasih. Oh ya, istri saya itu sangat support saya ya. Jadi saya harapkan kalau kalian nanti nonton filmnya, insya akan ada surprise. Iya, dia sangat ikut dari persiapan awal malah. Dari segi cerita pun dia juga banyak kontribusi. Resolusi baru Pak Bang pencapaian yang sudah kamu raih 2022. Saya harap film All ini bisa membuka mata penonton Indonesia juga bahwa kita Indonesia nih ada loh film fashion yang angkat semua Indonesia, entah dari makanan, dari kayak mama saya bilang, dari makanan, dari minuman, dari sepatu, tas, celana, baju, semuanya itu Indonesia. Dan ini saya harap film ini bisa membuka warna industri film seperti ini di mata dunia nantinya. Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka pakai etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu sangat sadar Indonesia. Jadi ya, saya sebagai laki-laki yang memang itu Asian banget kan, jangan mau nggak mau ya nggak sih. Tapi kamu memang saya sekarang pakai apa aja sih ya. Jadi cuma yang paling atas yang saya ambil biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat Asian, jadi kadang-kadang kayak seperti ini. Oh ya oke, dan dari situ kan ibu nggak bakal ngerasain ya. Tapi bagi Indonesia tuh kayak punya sangat bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya dan juga memang beliau lah yang auditing, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini lah itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang cita-cita saya pengen lumayan saya pengen itu menjadi seorang dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sebagai film ini. Kamu mau geledah rumah saya. Ada kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri. Juga kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Jadi kita bikin gambarnya memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang gerang. Yang sebelumnya ada edisi yang main-main layang, ada lagi permainan lain. Dan konsepnya permainan anak-anak dan Indonesia dari pewarna alam. Itu label kamu dari daerah mana? Jawa. Jadi saya nggak bisa dong, itu kan harusnya perusahaan saya. Dibanderol berapa sih bang? Harganya fantastis. Enggak, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka pihak sampai 5. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya memilih di Eropa kan ada Paris yang terkenal sebagai pusat mobilnya, dan namun malah istilahnya ke Inggris, ke UK. Apa akhirnya kayak di UK? Memang ceritanya sudah di plotnya di situ. Karena memang ada di skenario ini setnya di Birmingham dan memang itu pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih Birmingham? Karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak memang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya. Kita sendiri nggak notice gitu hal itu kan. Disitulah saya main ide kita ambil dan memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu kota yang menarik ya, karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh. Jadi pada ada yang etnik dalam kota Birmingham udahnya modern, tapi jadi perpaduan tradisi tradisional dan modernnya itu ada, dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau jual. Penasaran total berapa look yang dipakai untuk film ada? Misalkan Banyak banget soalnya. bingung. Terdengar.
pun kita full di bulan Mei. Terima kasih di tahun ini. Pasti ada kendala. Itu nggak bisa kita hindari ya, kendala. Banyak banget sebenarnya di dalam data, tapi kalau dari desain apa itu nggak ada kendala, lebih kepada memang ada aja yang kasih tahu dari kita ya, kita sama syuting ya, tiap harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya yang kita alami ini, maksudnya saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim semuanya yang sangat amat luar biasa. Jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali, dia bisa menyelesaikan kendalanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Banyak, pastinya banyak ya. Pastinya banyak lah kendala, cuman saya punya prinsip namanya, kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan, kita harus ya, sama-sama, nggak bisa kita sukses sendirian. Sukses aja kita gapai kita bersama-sama kan. Dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caster mereka semua bergandengan semua. Jadi saya kendalanya nggak ada karena sudah dibantu oleh teman-teman semua ini, dan semuanya diskusinya ini ada mari diskusinya terbuka sekali. Jadi kalau saya ada kendala, saya sudah sebelumnya dulu mau ngapain, saya tinggal nanya ke teman-teman semua ini, gimana nih, gue lagi nyakit nih, ini gimana, ini betul dong, udah dia mau aja, ada kendala, oh gimana ada kendala ya, oh yaudah ke jalan. Pasti ketagihan berarti ya untuk project ini. Alhamdulillah, semoga dengan waktu ya. sebenarnya saya nyampe 2 tahun ya. Jadi awalnya dari kita ngobrol-ngobrol COVID ya. Iya. Kita ngobrol, kita pengen bikin film, tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya, dari minumannya, bajunya, tas sepatu Indonesia sih. Wah, susah tuh mah. Ada kan? Ya iya emang susah. Kita bukan yang desainer. Waduh, desainer lah kita kayak gitu. Iya, jadi memang itu kendala banget. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil dan bisa film jadi dan saya ternyata desainer itu support banget gitu loh. Biasanya di film dan mudah-mudahan harapan saya film ini menjadi film barometer fashion di tahun 2020 dari warnanya, dan saya mengajak anak-anak muda, yuk cinta Indonesia, produknya luar biasa, bahan-bahannya bagus-bagus dan iya, saya sudah dibantu sama kami pengajar di Jogja. Jadi saya teman-teman saya pengen banget dari hal yang kayak Bali, tie-dye, terus kopi, saya tuh ke Jogja, saya ke Bogor, saya ke Malang, terus ke Sidoarjo, ke mana-mana saya pilih. Yang belum tuh misalnya ke Lombok, jadi saya ke Lombok cuma karena waktunya di COVID, jadi saya bisa yang bawa mobil, bisa ke sana tuh mobil, dan ke Bali kebetulan terus saya naik mobil ke para pengrajin yang luar biasa mereka antusiasme. Jadi waktu anak pertama saya lahir, saya datang dengan saya jalan-jalan dari mobil. Saya kirain buat jemput anak, cucu, kata mau anti bisa, dia nggak mau bisa buat ini. Luar biasa, ini luar biasa banget. Kalau nggak ada saya nggak akan ini ya, pasti kan. Happy karena kita kerja. Saya belajar dari mama etika kerja ya Pak, dari masa disiplin waktu saya belajar dari mama saya, dari etika kerjaan keluarga kemana profesionalisme yang saya pelajari banget itu dari orang tua saya. Iya. Banyak pertanyaan nggak? Mungkin biasanya Terima kasih. Pertanyaan terakhir Aida. Bang Dimas, terakhir dong, minta statementnya seberapa berpotensinya film ini untuk mempromosikan fashion Indonesia? Kalau untuk potensinya luar biasa banget, karena kita ada 19 desainer yang kerja sama kita, bukan hanya satu PD itu. Kita bisa menghargai betapa kerja kerasnya para desainer ini dan menjadikan sebuah aja itu udah susah banget kan.
sini itu bekerjasama sama 19 desainer yang memiliki nama besar luar biasa di dunia fashion Indonesia. Jadi menurut saya ini film ini nggak hanya berpotensi bagi diri saya, tapi berpotensi buat banyak orang. Apalagi saya disupport oleh orang-orang besar dan nama besar. Menurut saya film ini nggak hanya bisa mengangkat Indonesia, tapi bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia negara yang sangat kaya dan talent. Sangat. Terima kasih. Oh ya, istri saya itu sangat support saya ya. Jadi saya harapkan kalau kalian nanti nonton filmnya, insya akan ada surprise. Iya, dia sangat ikut dari persiapan awal malah. Dari segi cerita pun dia juga banyak kontribusi. Saya harap film awal ini bisa membuka mata penonton Indonesia juga bahwa kita Indonesia nih ada loh film fashion yang angkat semua Indonesia, entah dari makanan, dari kayak mama saya bilang, dari makanan, dari minuman, dari sepatu, tas, celana, baju, semuanya itu Indonesia. Dan ini saya harap film ini bisa membuka warna industri seperti ini di mata dunia nantinya. Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka pakai etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu sangat sadar Indonesia. Jadi ya, saya sebagai laki-laki yang memang itu Asian banget kan, mau nggak mau ya nggak sih. Karena aku memang saya dengar orang pakai apa aja sih ya. Jadi cuma yang paling atas yang saya ambil biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat fashion, jadi kadang-kadang kayak seperti ini. Oh ya oke, dan dari situlah ibu lama-lama ngerasain ya. Tapi bagian fashion kayak punya bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya dan juga memang beliau lah yang modeling, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang cita saya pengen lumayan saya pengen itu di dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sutradara di film ini. Kamu mau geledah di rumah saya. Ada kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri. Juga kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Jadi kita bikin gambarnya memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang hilang. Yang sebelumnya ada edisi yang main-main layang, ada lagi permainan lain. Konsepnya permainan anak-anak dan Indonesia dari pewarna alam. Itu label kamu dari daerah mana? Jawa. Jadi saya nggak bisa dong, itu kan bisa perusahaan saya. Dibanderol berapa sih bang? Harganya fantastis lah. Enggak lah, tidak fantastis, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka pihak 3 sampai 5. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya kemudian di Eropa kan ada Paris saya dengar sebagai pusat mobilnya, dan ini malah istilahnya ke Inggris, ke UK. Apa akhirnya kayak di UK? Memang ceritanya sudah di plotnya di situ. Karena memang ada di skenario-nya setnya Disney App, dan memang itu pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih? Karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak, emang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya? Kita sendiri nggak notice gitu hal itu kan. Disitulah saya memiliki ide kita ambil dan memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu
kota yang menarik ya, karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh. Jadi pada ada yang etnik dalam kota VPF udahnya modern, tapi jadi perpaduan tradisi tradisional dan modernnya itu ada, dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau jual. Penasaran total berapa look yang dipakai untuk seluruh film ada? Misalkan bingung, Banyak banget soalnya. bingung. Terhingga. Udah full bulan. Makasih ini tahun ini. Pasti ada kendala. Itu nggak bisa kita hindari ya, kendala. Banyak banget sebenarnya di dalam data, tapi kalau dari jalan apa itu nggak ada kendala, lebih kepada memang ada aja yang kita kasih tahu dari Cina. Ya kita sampai syuting ya, tiap harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya yang kita alami ini, maksudnya saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim semuanya yang sangat amat luar biasa. Jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali, dia diselesaikan kendalanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Banyak pasti ya, banyak ya, pasti ya banyak lah kendala. Cuman saya punya prinsip, namanya kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan, kita harus ya, sama-sama, nggak bisa kita sukses sendirian. Sukses aja kita gapai harus bersama-sama kan. Dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caster mereka semua bergandengan semua. Jadi saya kendalanya nggak ada karena dibantu oleh teman-teman semua ini, dan semuanya diskusinya ini ada mari diskusinya itu terbuka sekali. Jadi kalau saya ada kendala, saya udah sebelum dulu mau ngapain, saya tinggal aja ke teman-teman semua ini, gimana nih, gue udah nyakit nih, coba ini gimana, ini betul dong, udah dia mau aja, ada kendala, oh gimana ada kendala ya, oh yaudah nanti jalan. Pasti ketagihan berarti ya untuk project ini. Alhamdulillah, semua kan tergantung waktu ya. sebenarnya saya nyatain udah 2 tahun ya. Jadi awalnya dari kita ngobrol-ngobrol COVID ya. Iya. Kita ngobrol, maka pengen bikin film, tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya, dari minumannya, bajunya, tas sepatu Indonesia sih. Wah, susah tuh mah. Aduh kan, ya iya emang susah. Kita mengandung desainer, waduh desainer lah kita kayak gitu. Iya, jadi memang itu kendala banget. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil dan bisa film jadi ternyata desainer itu support banget gitu loh. Biasanya di film ini, dan mudah-mudahan harapan saya film ini menjadi film barometer fashion di tahun 2020. Jadi warnanya, dan saya mengajak anak-anak muda, yuk cinta Indonesia, produknya luar biasa, bahan-bahannya bagus-bagus, dan iya, saya sudah dibantu sama kantor pengajar di Jogja. Jadi saya teman-teman saya pengen banget dari hal yang kayak Bali, tie-dye, terus kopi, saya tuh ke Jogja, saya ke Bogor, saya ke Malang, terus ke Sidoarjo, ke mana-mana saya pilih. Yang belum itu justru ke Lombok, jadi pengen ke Lombok, cuma karena waktunya dapat di COVID, jadi saya bisa yang bawa mobil, bisa ke sana tuh mobil, dan ke Bali kebetulan terus saya naik mobil ke para pengrajin dan luar biasa mereka antusiasnya. Jadi waktu anak pertama saya lahir, saya datang dan saya jalan-jalan mobil. Karena kirain buat jemput anak, cucu, kata mau hunting, bisa. Dia nggak mau bisa. Buat ini. Luar biasa, ini luar biasa banget. Kalau nggak ada saya nggak akan ini ya, pasti kan. Happy karena kita kerja. Saya belajar dari mama memang etika kerja apa dari masa disiplin waktu, saya belajar dari mama saya dari etika kerjaan keluarga kemana profesionalisme yang saya pelajari banget itu dari orang tua saya. Iya. Banyak pertanyaan bahwa closing biasanya dari sebenarnya Oh gitu ya.
Terima kasih. Pertanyaan terakhir Aida. Bang Dimas, terakhir dong, minta statementnya seberapa berpotensinya film ini untuk mempromosikan fashion Indonesia? Kalau untuk potensinya luar biasa banget karena kita ada 19 desainer yang kerja sama kita, bukan hanya satu painting itu kita bisa menghargai betapa kerja kerasnya para desainer ini dan untuk menjadikan sebuah yang aja itu udah susah banget kan. Di sini kita bekerja sama dengan 19 desainer yang memiliki nama besar luar biasa di fashion Indonesia. Jadi menurut saya ini film ini nggak hanya berpotensi bagi diri saya, tapi berpotensi buat banyak orang. Dan apalagi saya disupport oleh orang-orang besar dan orang besar. Menurut saya film ini nggak hanya bisa mengangkat Indonesia, tapi bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia negara yang sangat kaya dan talent. Sangat terima kasih. Oh ya, istri saya itu sangat support saya ya. Jadi saya harapkan kalau kalian nanti nonton filmnya, insya akan ada surprise. Iya, dia ikut dari persiapan awal malah. Dari segi cerita pun dia juga banyak kontribusi. Saya harap film All ini bisa membuka mata penonton Indonesia juga bahwa kita Indonesia nih ada loh film fashion yang angkat semua Indonesia, entah dari makanan, dari kayak mama saya bilang, dari makanan, dari minuman, dari sepatu, tas, celana, baju, semuanya itu Indonesia. Dan ini saya harap film ini bisa membuka warna industri film seperti ini di mata dunia nantinya. Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka pakai etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu sangat ada di Indonesia. Ya, saya sebagai laki-laki yang memang itu Asian banget kan, mau nggak mau ya nggak sih. Tapi itu memang saya kadang-kadang pakai apa aja sih ya. Jadi cuma yang lintas paling atas yang saya ambil biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat Asian, jadi kadang-kadang kayak nggak bisa pakai ini. Oh ya oke, dan dari situ kan ibu nggak bakal ngerasain gitu. Tapi baju Indonesia itu kayak punya sangat bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya dan juga memang beliau lah yang coding, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini lah itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang cita-cita saya pengen pemain, saya pengen itu menjadi seorang sutradara. Dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sutradara di film ini. Kamu mau geledah di rumah saya. Ada, ini kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri juga. Kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Jadi kita bikin gambarnya memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang girang. Yang sebelumnya ada edisi yang main layang, ada lagi permainan lain. Konsepnya permainan anak-anak dan Indonesia dari pewarna alam. Itu label kamu dari daerah mana? Jawa. Jadi saya nggak bisa dong, itu kan harusnya perusahaan saya. Dibanderol berapa tuh bang? Harganya fantastis lah. Enggak lah, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka pihak 3 sampai 5. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya memilih di Eropa kan ada Paris yang sebagai pusat mobilnya, dan namun malah istilahnya ke Inggris, ke UK, apa akhirnya kayak di UK? Yang memang ceritanya sudah di plotnya di situ. Karena memang ada di skenario juga setnya di New Hampshire dan memang itu pertanyaan bagus sekali.
Sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak emang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya. Kita sendiri nggak notice gitu hal itu kan. Disitulah saya memilih ide kita ambil dan memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu kota yang menarik ya karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh jadi pada ada yang etnik dalam kota Birmingham udah kayak modern tapi jadi perpaduan tradisi tradisional modernnya itu ada dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau Penasaran total berapa look yang dipakai untuk seluruh film ada? misalkan bingung Banyak banget sih. bingung Terhingga. udah full bulan baik makasih di tahun ini pasti ada kendala itu nggak bisa kita hindari ya kendala banyak banget sebenarnya di dalam data tapi kalau dari kendala apa itu nggak ada kendala lebih kepada memang ada aja yang kita kasih tahu dari kemungkinan ya kita sampai syuting ya yang harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu sebenarnya yang kita alami ini maksudnya saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim semuanya yang sangat amat luar biasa jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali dia diselesaikan halanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Banyak pasti ya banyak ya pastinya banyak lah kendala cuman saya punya prinsip namanya kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan kita harus ya, sama-sama nggak bisa kita sukses sendirian sukses aja kita gapai kita bersama-sama kan dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caster mereka semua bergandengan semua jadi saya kendalanya nggak ada karena sudah dibantu oleh teman-teman semua ini dan semuanya diskusinya ini akan mari diskusinya itu terbuka sekali jadi kalau saya ada kendala saya sudah sebelumnya dulu mau ngapain saya tinggal nanya ke teman-teman semua gimana nih gue udah nyatu nih tapi coba ini gimana ini betul dong udah dia mau aja ada kendala oh gimana ada kendala ya oh yaudah ke jalan kayak gitu Berarti ketagihan berarti ya untuk project ini. alhamdulillah semua kan dengan waktu ya sebenarnya saya nyata udah 2 tahun ya. Jadi awalnya dari kita ngobrol covid ya. Waktu itu ngobrol, kita pengen bikin film tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya, dari minumannya, bajunya, tas sepatu Indonesia sih. Wah, susah tuh mah. Aduh kan, ya iya emang susah. Kita bukan desainer. Waduh desainer lah kita kayak gitu. Iya, jadi memang itu kendala banget. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil dan kita sudah PBB dan saya ternyata desainer itu support banget gitu loh. Biasanya duitnya dan mudah-mudahan harapan saya film ini menjadi film barometer fashion di tahun 2020 dari warnanya dan saya mengajak anak-anak muda yuk cinta Indonesia produknya luar biasa bahan-bahannya bagus dan ya sudah dibantu sama kami pengajar di Jogja jadi saya teman-teman saya pengen banget dari hal yang kayak tie-dye terus kopi saya tuh ke Jogja, saya ke Bogor, saya ke Malang, terus ke Sidoarjo, ke mana-mana saya pilih. Yang belum itu justru ke Lombok, jadi pengen ke Lombok cuma karena waktunya dapat di COVID, jadi saya bisa yang bawa mobil, bisa ke sana tuh mobil dan kembali kebetulan terus saya naik mobil ke para pengrajin yang luar biasa mereka antusiasnya. jadi waktu anak pertama saya lahir saya datang dengan saya jalan-jalan dari mobil karena kirain buat jemput anak jujur kata mau hunting bisa dia nggak mau bisa buat ini
luar biasa, ini luar biasa banget. Kalau nggak ada materi saya nggak akan ini ya, pasti kan. Happy karena kita kerja. Saya belajar dari mama memang etika kerja dari masa disiplin waktu, saya belajar dari mama saya dari etika kerjaan keluarga kemana profesionalisme yang saya pelajari banget itu dari orang tua saya. Iya. Banyak pertanyaan bahwa closing biasanya dari closing Terima kasih. Pertanyaan terakhir Aida. Bang Dimas, terakhir dong, minta statementnya seberapa berpotensinya film ini untuk mempromosikan fashion Indonesia? Kalau untuk potensinya luar biasa banget karena kita ada 19 desainer yang kerja sama kita, bukan hanya satu PD itu. Kita bisa menghargai betapa kerja kerasnya para desainer ini dan untuk menjadikan sebuah film aja itu udah susah banget kan. Di sini kita bekerja sama 19 desainer yang memiliki nama besar luar biasa di fashion Indonesia. Jadi menurut saya ini film ini nggak hanya berpotensi bagi diri saya, tapi berpotensi buat banyak orang. Apalagi saya disupport oleh orang-orang besar, orang besar. Menurut saya film ini nggak hanya bisa mengangkat Indonesia, tapi juga bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia negara yang sangat kaya dan talent. Sangat terima kasih. Oh ya, istri saya itu sangat support saya ya. Jadi saya harapkan kalau kalian nanti nonton filmnya, insya akan ada surprise. Iya, dia ikut dari persiapan awal malah. Dari segi cerita pun dia juga banyak berkontribusi. Saya harap film awal ini bisa membuka mata penonton Indonesia juga bahwa kita Indonesia nih ada loh film fashion yang angkat semua Indonesia, entah dari makanan, dari kayak mama saya bilang, dari makanan, dari minuman, dari sepatu, tas, celana, baju, semuanya itu Indonesia. Dan ini saya harap film ini bisa membuka warna industri seperti ini di mata dunia nantinya. Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu sangat sadar Indonesia. Jadi saya sebagai laki-laki yang memang punya Asian banget kan, mau nggak mau ya nggak sih. Karena ini dengan orang saya dengan orang pakai apa aja sih ya. Jadi cuma yang terlintas paling atas mungkin saya ambil biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat Asian, jadi kadang-kadang kayak apa seperti ini. Oh ya oke, dan dari situ kan ibu lama-lama ngerasain ya. Oke, baju Indonesia tuh kayak punya sangat bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya dan juga memang beliau lah yang modeling, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini lah coba itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang cita-cita saya pengen pemain, saya pengen itu menjadi seorang sutradara. Dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sutradara di film ini. Kalau mau geledah lari rumah saya. Ada ini kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri juga kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Jadi kita bikin gambarnya memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang girang. Yang sebelumnya ada edisi yang main-main layang, ada lagi permainan lain. Konsepnya permainan anak-anak dan Indonesia dari pewarna alam. Itu label kamu dari daerah mana? Jawa.
saya nggak bisa dong, itu kan harusnya perusahaan saya. Dibanderol berapa sih bang? Harganya fantastis lah. Enggak lah, tidak fantastis, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka kita belikan. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya memilih di Europe kan ada Paris ya udah sebagai pusat mobilnya, dan ini malah istilahnya ke Inggris, ke UK. Apa akhirnya kayak di UK? Yang memang ceritanya sudah diplotnya di situ. Karena memang ada di skenario ini setnya di UNIF, dan memang itu katanya bagus sekali. Sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih? Karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak, emang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya? Kita sendiri nggak notice gitu hal itu. Disitulah saya memang ide kita ambil dan memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu kota yang menarik ya, karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh, jadi pada ada yang etnik dalam kota Birmingham udahnya modern, tapi jadi perpaduan tradisi tradisional dan modernnya itu ada, dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau jual. Penasaran total berapa look yang dipakai untuk seluruh film ada? Misalkan bingung, Banyak banget soalnya. bingung, Terhingga. udah full bulan. Baik, makasih dari tahun ini. Pasti ada kendala. Itu nggak bisa kita hindari ya, kendala. Banyak banget sebenarnya di dalam data, tapi kalau dari jalan apa itu nggak ada kendala, lebih kepada memang ada aja yang masih dari kemungkinan ya kita sampai syuting ya, tiap harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya yang kita alami ini, maksudnya saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim semuanya yang sangat amat luar biasa. Jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali, dia udah diselesaikan kendalanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Banyak pasti ya, banyak ya, pasti ya banyak lah kendala, cuman saya punya prinsip namanya, kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan, kita harus ya, sama-sama, nggak bisa kita sukses sendirian, sukses aja kita gapai harus bersama-sama kan. Dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caster mereka semua bergandengan semua, jadi saya kendalanya nggak ada karena sudah dibantu oleh teman-teman semua ini, dan semuanya diskusinya tadi ada mari diskusinya itu berubah sekali. Jadi kalau saya ada kendala, saya udah sebelumnya dulu mau ngapain, saya tinggal aja ke teman-teman semua, gimana nih, gue lagi nyakit nih, tapi coba ini, kita gimana, ini, betul dong, udah dia mau aja, ada kendala, oh gimana ada kendala ya, oh yaudah ke jalan, kayak gitu. Berarti ketagihan berarti ya untuk project ini. Alhamdulillah, semua kan dengan waktu ya. sebenarnya saya nyampe itu 2 tahun ya. Jadi awalnya dari kita ngobrol-ngobrol COVID ya. Iya. Waktu itu ngobrol, mama pengen bikin film, tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya, dari minumannya, bajunya, tas sepatu Indonesia sih. Wah, susah tuh mah. Iya emang susah. Saya bukan yang desainer. Waduh, desainer lah bisa kayak gitu. Iya, jadi memang itu kendala banget. Tapi alhamdulillah kita semua berhasil dan kita sudah jadi dan saya ternyata desainer itu support banget gitu loh. Biasanya di dan mudah-mudahan harapan saya film ini menjadi film barometer fashion di tahun 2020. Jadi warnanya, dan saya mengajak anak-anak muda, yuk cinta Indonesia, produknya luar biasa, bahan-bahannya bagus-bagus, dan dari saya iya, saya sudah dibantu sama kami pengajar di Jogja. Jadi saya teman-teman saya pengen banget dari hal yang kayak tie-dye, terus kopri, saya tuh ke Jogja, saya ke Bogor, saya ke Malang, terus ke Sidoarjo, ke mana-mana saya pilih. Yang belum tuh justru ke Lombok, jadi pengen ke Lombok, cuma karena waktu dapat di COVID, jadi saya bisa yang bawa mobil.
bisa tuh sekarang tuh dan kembali kebetulan di sana kembali terus ada mobil ke para pengrajin dan luar biasa mereka antusiasnya. Jadi waktu anak pertama saya lahir, saya datang dengan saya jalan-jalan dari mobil. Saya kirain buat jenguk anak, cucu dia kata mau anti bisa, dia nggak mau bisa buat ini. Luar biasa, ini luar biasa banget. Kalau nggak ada saya nggak akan ini ya, pasti kan. Happy karena kita kerja. Saya belajar dari mama etika kerja dari masa disiplin waktu saya belajar dari mama saya dari etika kerjaan keluarga mana profesionalisme yang saya pelajari banget itu dari orang tua saya. Iya. Banyak pertanyaan nggak? Mungkin biasanya Terima kasih. Pertanyaan terakhir aja. Bang Dimas, terakhir dong, minta statementnya seberapa berpotensinya film ini untuk mempromosikan fashion Indonesia? Kalau untuk potensinya luar biasa banget karena kita ada 19 desainer yang kerja sama kita, bukan hanya satu PD itu kita bisa menghargai betapa kerja kerasnya para desainer ini dan menjadikan sebuah aja itu susah banget kan. Di sini kita bekerja sama 19 desainer yang memiliki nama besar luar biasa di fashion Indonesia. Jadi menurut saya ini film ini nggak hanya berpotensi bagi diri saya, tapi berpotensi buat banyak orang. Apalagi saya disupport oleh orang-orang besar, orang besar. Menurut saya film ini nggak hanya bisa mengangkat Indonesia, tapi juga bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia negara yang sangat kaya dan talent. Sangat terima kasih. Oh ya, istri saya itu sangat support saya ya. Jadi saya harapkan kalau kalian nanti nonton filmnya, insya akan ada surprise. Iya, dia sangat ikut dari persiapan awal malah. Dari segi cerita pun dia juga banyak kontribusi. Saya harap film awal ini bisa membuka mata penonton Indonesia juga bahwa kita Indonesia nih ada loh film fashion yang angkat semua Indonesia, entah dari makanan, dari kayak mama saya bilang, dari makanan, dari minuman, dari sepatu, tas, celana, baju, semuanya itu Indonesia. Dan ini saya harap film ini bisa membuka warna industri seperti ini di mata dunia nantinya. Dimas Anggara terinspirasi untuk membuat film OOTD dari sang ibu yang juga sebagai seorang produser, Deli Malik dan istrinya, Nadine Chandrawinata. Hari-hari kan kamu kadang suka pakai etnik. Sebenarnya aku terinspirasi dari ibuku dan juga istriku ya, karena mereka berdua itu sangat ada di Indonesia. Jadi ya, saya sebagai laki-laki yang memang itu Asian banget kan, mau nggak mau ya nggak sih. Tapi memang saya kadang-kadang pakai apa aja sih ya. Jadi cuma yang lintas paling atas mungkin saya ambil biasanya begitu. Cuma karena istriku dan ibu ini sangat Asian, jadi kadang-kadang kayak nggak bisa pakai ini. Oh ya oke, dan dari situ kan ibu nggak bakal ngerasain ya. Tapi baju Indonesia itu kayak punya sangat bagus. Memang kalau film ini memang ide cipta dari mama saya dan juga memang beliau lah yang modeling, terus akhirnya pengen menjadi seorang produser. Ini lah itu pertanyaan yang sulit ya. Iya, kalau itu memang cita-cita saya pengen lumayan saya pengen itu menjadi seorang dan saya diberikan kesempatan ini oleh Deli dan Pictures dan pada saat itu juga didiskusikan sama kru yang lainnya juga sih, dan mereka menunjuk saya jadi sutradara film ini. Kamu mau geledah
di rumah saya. Ada ini kebetulan ini kayak kain yang saya pakai ini memang ini dari pewarna alam sendiri juga kita bikin saya sama Nadine itu di Jawa. Ini kita bikin gambarnya memang kita konsepnya itu semua permainan anak-anak. Yang ini temanya yang gerang, yang sebelumnya ada edisi yang main-main layang, ada lagi permainan lain. Konsepnya permainan anak-anak dan Indonesia dari pewarna alam. Itu label kamu dari daerah mana? Jawa. Jadi saya nggak bisa dong, itu kan harusnya perusahaan saya. Dibanderol berapa sih bang? Harganya fantastis lah. Enggak lah, tidak fantastis, tidak fantastis. Itu achievable kok. Angka sampai juta. Sebagai produser dan saudara, kenapa akhirnya memilih di Europe kan ada Paris yang terkenal sebagai pusat mobilnya, dan ini malah istilahnya ke Inggris, ke UK. Apa akhirnya kayak di UK? Yang memang ceritanya sudah ada di plotnya di situ. Karena memang ada di skenario nya setnya Disney App dan memang itu katanya bagus sekali. Kalau sebenarnya banyak banget ya sekolah fashion di dunia ini kan. Kenapa kita memilih karena memang kalau Paris sudah banyak yang mengangkatnya, Milan sudah banyak yang mengangkatnya, Amerika sudah banyak yang mengangkatnya. Sedangkan UK di Birmingham sendiri, mungkin dari kita sendiri orang-orang Indonesia banyak yang kayak emang ada ya sekolah fashion di Birmingham ya. Kita sendiri nggak notice gitu hal itu kan. Disitulah saya main ide kita ambil dan memang Birmingham menurut saya secara mata saya itu kota yang menarik ya, karena dari segi bangunannya itu aneh-aneh. Jadi pada ada yang etnik dalam kota Birmingham udahnya modern, tapi jadi perpaduan tradisi tradisional modernnya itu ada, dan kita mau ngangkat memang itu yang kita mau jual. Penasaran total berapa look yang dipakai untuk seluruh film ada? Misalkan bingung, Banyak banget soalnya. bingung, Enggak. udah perlu dibulan. Makasih ini tahun ini. Pasti ada kendala. Itu nggak bisa kita hindari ya, kendala. Banyak banget sebenarnya yang di dalam data, tapi kalau dari apa itu nggak ada kendala, lebih kepada memang ada aja yang kita kasih tahu dari kemungkinan ya kita sampai syuting ya. Tiap harinya itu adalah kita menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya yang kita alami ini, maksudnya saya alhamdulillah banget dibantu oleh ibu saya dan tim semuanya yang sangat amat luar biasa. Jadi kendala yang saya dengar ke saya itu minor sekali. Dia diselesaikan itu halanya. Kalau kendala yang dihadapi sebagai sutradara, Keribetannya apa nih jadi sutradara? Banyak pasti ya, banyak ya. Pasti ya banyak lah kendala, cuman saya punya prinsip namanya, kita kalau kita mau sukses kita harus bergandengan tangan, kita harus bekerja sama-sama, nggak bisa kita sukses sendirian. Sukses aja kita gapai kita bersama-sama kan. Dan alhamdulillahnya semua kru dan semua caster mereka semua bergandengan semua. Jadi saya kendalanya nggak ada karena sudah dibantu oleh teman-teman semua ini, dan semuanya diskusinya ini agak menarik. Diskusinya itu berubah sekali. Jadi kalau saya ada kendala, saya sudah sebelumnya dulu mau ngapain, saya tinggal aja ke teman-teman semua ini, gimana nih, gue udah nyakut nih, nanti coba ini, gue mau bikinnya gimana, gue mau ini, betul dong, udah dia bilang mau aja, ada kendala, oh gimana ada kendala ya, oh yaudah nanti jalan, kayak gitu. Pasti ketagihan berarti ya untuk project ini. Alhamdulillah, semua kan dengan waktu ya. sebenarnya saya nyiapin itu 2 tahun. Jadi awalnya dari kita ngobrol-ngobrol COVID ya. Waktu itu ngobrol, kita pengen bikin film, tapi temanya Indonesia banget. Dari makanannya,